Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu mendapatkan berkah, rahmat, taufik dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli. Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli lahir Jumat Legi di Kediri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pukul 2 pagi. Beliau dikenal juga dengan nama Kiai Haji Muhammad Bahri. Mbah Mangli merupakan putra bungsu dari Muhammad Ishaq, yang menurut silsilahnya masih keturunan dari Maulana Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Sedangkan dari garis ibu, Mbah Mangli merupakan keturunan dari Kiai Haji Ageng Hasan Besari yang juga masih keturunan Sunan Kalijaga. Mbah Mangli memulai pendidikannya kepada ayahnya. Beliau disiplin pendidikan yang ketat dan sangat keras. Di antara yang diajarkan ayahnya adalah menghafal kitab takrib dan maknanya, serta mempelajari tafsir Al-Quran baik makna maupun nasak mansuknya. Beliau juga belajar di Kudus dengan Kiai Haji Mamun Ahmad di pesantren TBS Kudus. Berikut ini admin akan menceritakan kisah dan karomah Kiai Haji Hasan Asy'ari yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mangli, yang dilansir dari beberapa sumber. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Hasan Asy'ari atau juga dikenal dengan nama Mbah Mangli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kiai sederhana penuh karomah. Menurut almarhum Gusmik, walau Mbah Mangli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat dan menangis karena rindu kepada Allah. Mbah Mangli adalah mursyid Torekot Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mbah Mangli adalah salah satu tokoh yang mendirikan asrama pendidikan Islam, API, di Tegalrejo, Magelang yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia. Meski terkenal di mana-mana, beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana kemari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, dimanapun ia dan dalam kondisi apapun, Mbah Mangli tidak pernah memakai alat pengeras suara, meskipun jamaahnya sangat banyak, hingga berbaris dengan jarak jauh. Namun, masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengar suara beliau. Kadang panitia sengaja menyelipkan amplop uang kepada Mbah Mangli, namun beliau dengan halus menolaknya, dan biasanya beliau mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi, mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun, jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang. Kalau Tuan mau antar saya pulang, saya terima. Kalau kesulitan ya gak apa-apa, saya bisa pulang sendiri. Mbah Mangli dikaruniai karomah, melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain, beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misal, dia dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Seperti orang yang bermaksud untuk makan jeruk bersilaturahim pada rumah Mbah Mangli, dia menyambut dengan memberikan jeruk. Salah satu wejangannya adalah, apik ning menungso, durung mesti apik ning Gusti. Langgar Linggan. Bangunan itu sederhana saja, ukurannya tidak terlalu besar, tetapi tampak demikian kokoh dan bersih terawat baik. Di sekelilingnya terdapat banyak pepohonan rindang, sehingga membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Warga menyebutnya Langgar Linggan. Lokasinya dekat pemukiman penduduk Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Tepatnya di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Hadis, tokoh ulama terkemuka di Mejing, pada dekade 1960 sampai 1970. Pada tahun 1970-an, musola ini menjadi saksi sejarah syiar agama Islam yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Hasan Asy'ari, yang biasa dipanggil dengan sebutan Mbah Mangli dari lereng Gunung Andong wilayah Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Magelang. Pengajian rutin yang diisi ceramah keagamaan oleh Mbah Mangli, kala itu senantiasa dilaksanakan pada hari Kamis Wage. Kata Asin, penduduk Mejing yang kerap kali menjadi panitia penyelenggara pengajian. Acara selapanan itu bermula dari obsesi Kiai Haji Hadis, yang ingin mengajak Mbah Mangli untuk melakukan syiar Islam di Mejing. Untuk itu, dia mengutus Asin dan kawan-kawan sowan ke Mbah Mangli. Usaha Asin tak membuahkan hasil,
Kendati sempat menginap di sana, namun Asin tidak bisa bertemu dengan ulama karismatik tersebut. Karenanya, Kiai Haji Hadis terpaksa berangkat sendiri menjemput Mbah Mangli. Langgar Linggan itu sendiri menjadi pengganti Masjid Jami Mejing, yang hanya sempat 3 kali digunakan sebagai pusat pengajian Mbah Mangli. Bukan apa-apa, pemindahan itu hanya dilandasi pertimbangan kenyamanan pengunjung. Masjid Jamik posisinya persis di tepi jalan jurusan Magelang Candimulyo. Praktis selalu dilewati banyak kendaraan. Lalu lalang kendaraan itu tentu saja terasa mengganggu konsentrasi peserta pengajian. Menurut Kiai Haji Kolil, Takmir Langgar Linggan, ketika Mbah Mangli wafat pada 1990, pengajian Kamis Wage di Mejing turut terhenti. Beberapa tahun belakangan, tradisi yang pernah mengakar di kalangan masyarakat itu mulai dirintis kembali oleh Gus Munir, menantu Mbah Mangli. Mendoakan. Dengan arif, Mbah Mangli tidak melawan berbagai ancaman dan gangguan. Beliau justru mendoakan mereka agar memperoleh kebahagiaan dan petunjuk dari Allah. Keikhlasan, kesederhanaan dan ketokohan ini pula yang membawa Mbah Mangli dekat dengan mantan Wapres Adam Malik dan tokoh-tokoh besar lainnya. Suprihadi merupakan keturunan Haji Fatlan atau Puspawardoyo, yakni tokoh Mangli yang membawa Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli menetap di Dusun Mangli tahun 1956. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, Hasan Asy'ari kemudian menikah dengan Hajah Ning Aliyah dari Sokaraja, Cilacap. Pada 1959, Mbah Mangli mendirikan pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong, dengan ketinggian 1200 mdpl. Bisa jadi pesantren ini adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Dari teras masjid, para santri bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Pemandangan lebih menarik terlihat pada malam hari di mana lautan lampu menghias malam. Untuk ke lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang di Kota Mungkit. Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan berdiri di atas lereng-lereng bukit sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil, ribuan masyarakat setiap Ahad mengaji ke pesantren tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang menetap tidak pernah lebih dari 41 orang. Pesantren sederhana di lereng gunung. Pesantren Mangli merupakan salah satu lembaga pendidikan yang unik dan menarik. Banyak ulama besar yang dicetak oleh pesantren ini. Sepak terjang pesantren tasawuf ini tidak terlepas dari sosok sang pendiri yang memiliki banyak cerita dan keajaiban. Cerita yang beredar di masyarakat, Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Beliau bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta, dan bahkan Sumatera. Ia juga tidak memerlukan pengeras suara untuk berdakwah seperti halnya kebanyakan kiai lainnya, padahal jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu orang. Menurut sesepuh Dusun Mangli, Mbah Anwar, warga Mangli sangat menghormati sosok Mbah Mangli. Bahkan meski sudah meninggal sejak akhir tahun 2007, nama Mbah Mangli tetap harum. Setiap hari ratusan pelayat dari berbagai daerah memadati makam Mbah Mangli yang berada di dalam kompleks pondok. Tokoh sekaliber Gus Dur semasa hidup juga acap berziarah ke makam tersebut. Ini tak terlepas dari sosok karismatik Mbah Mangli yang menyebarkan Islam di lereng pegunungan Merapi, Merbabu Andong dan Telomoyo. Beliau juga merupakan mursyid Tarikat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Mbah Mangli lah yang berhasil mengislamkan kawasan yang dulu menjadi markas para begal dan perampok tersebut. Pada masa itu daerah tersebut dikuasai oleh kelompok begal kondang bernama Merapi Merbabu Kompleks. Tantangan beliau sangat berat.
Para bigal membabat lahan pertanian penduduk dan mencemari sumber mata air pondok. Warga Mangli sendiri belum sholat meski sudah Islam. Kebanyakan warga kami hanya Islam KTP, ungkap Kepala Dusun Mangli Suprihadi. Tasawuf sunyi setelah Mbah Mangli. Sejak Mbah Mangli wafat pada akhir 2007, proses pendidikan di Pondok Pesantren Mangli dilanjutkan oleh Gus Munir. Sosok sederhana namun penuh wibawa ini merupakan putra mantu yang diberi tugas meneruskan kelangsungan pesantren tersebut. Mbah Mangli sebenarnya memiliki 1 orang putra dan 4 orang putri. Putra pertama bernama Gus Thohir, menetap di Desa Canggalan, Kecamatan Gerabak. Adapun yang putri bernama Nimaunah, Nimaiyah, dan Nibariyah. Mereka bersama-sama membantu mempertahankan tradisi pesantren ala Mbah Mangli. Sebagai penerus pesantren Mangli, Gus Munir bertekad tetap mempertahankan apa yang sudah dirintis dan menjadi kebijakan almarhum. Gus Munir secara rutin menggelar pengajian selapanan di berbagai daerah seperti pada hari Ahad di halaman pondok, Kamis Wage di Desa Mejing, Candi Mulyo, dan lainnya. Meski tidak sebanyak semasa Mbah Mangli, warga yang datang mengaji tetap membeludak. Gus Munir juga dengan tegas mempertahankan berbagai kebijakan almarhum, misalnya, tidak berkenan menggunakan pengeras suara saat pengajian dan khotbah Jumat. Mimbar tempat Gus Munir berkhotbah juga ditutup dengan tirai hijau sehingga warga tidak bisa langsung melihatnya, hanya sosok bayangan yang tampak akibat pantulan sinar matahari yang menerobos di sela ventilasi. Untuk para santri, Gus Munir melarang keras menggunakan HP dan menonton televisi. Alasannya, pada zaman Nabi Muhammad SAW juga tidak digunakan HP, pengeras suara ataupun televisi. Kebijakan ini bukan berarti menolak modernitas, namun lebih dimaksudkan agar para santri fokus pada 2 hal yakni mengaji dan beribadah. Tiang meriki, kagem ngalap barokah, boten sanes meriki ngeten niku, kawit rumiyen, orang belajar ke sini untuk mencari berkah, tidak yang lain. Ini sudah kebijakan pondok sejak dulu, ungkap Gus Munir. Atas alasan religi pula, sosok kiai karismatik ini juga menolak untuk difoto dan diwawancarai. Ia ingin menjaga marwah pondok dengan cara mereka sendiri. Ia meyakini bahwa ada banyak cara untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak jalan menuju surga. Karena itu, ia mempersilakan lembaga pendidikan agama lain untuk membuat nama yang bagus dan mempublikasikannya ke masyarakat. Katah mergi, mangke wonten akhirat, bakalenggi kepanggih, boten nopo-nopo, tolak dia halus sambil menutup pintu gerbang pondok. Demikianlah beberapa kisah dan karomah dari Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli yang bisa admin sampaikan. Admin mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila ada kesalahan dari segi manapun dalam video ini. Semoga kita mendapat barokah serta mampu meneladani perjuangan beliau, manfaat dunia dan akhirat. Amin.